Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali bersama kami di channel Dunia Pendidik. Baik teman-teman, Dunia Pendidik, kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial di Microsoft Office Excel tentang bagaimana sih cara membedakan count, kemudian count A, count if, dan count ifs. Nah, sebelumnya kita sudah membahas antara perbedaan count A dan count blank ya teman-teman. Nah, cuman sekarang yang berbeda kita akan menggunakan count if dan count ifs. Nah, sedikit disclaimer ya teman-teman, untuk rumus ini bisa digunakan di semua versi Excel, dan juga bagi teman-teman nanti untuk rumusnya kita disesuaikan ya, bisa menggunakan koma dan titik koma. Tapi sebelum itu, silahkan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan untuk selalu aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika kami update video terbaru, teman-teman gak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, pertama kita akan membedakan antara count dan count A. Nah, untuk count dan count A ini fungsinya adalah untuk menghitung banyaknya data. Nah, akan tetapi yang berbeda hanyalah ketika kita menggunakan rumus count, kita menghitung banyaknya data, akan tetapi dengan menggunakan value. Artinya adalah ketika kita menggunakan value, itu fungsi count akan berfungsi. Nah, maksud value di sini adalah angka ya teman-teman. Jadi kita menghitung banyaknya data yang mana data tersebut kita hitung dari range yang berupa angka. Oke, supaya tidak pusing teman-teman, kita langsung saja praktekkan. Nah, di sini kita tuliskan rumusnya sama dengan kemudian count, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan kurung buka. Nah, untuk value 1 di sini kita masukkan stok ya teman-teman. Nah, kenapa stok? Karena hanya stoklah di sini yang satu-satunya data berupa angka. Artinya value ya teman-teman. Jadi ketika kita blok pada bagian jenis barang, ukuran atau harga, ini gak bakal berfungsi rumus count karena jenis barang ini bukan berupa value atau angka. Oke, kemudian teman-teman langsung kurung tutup dan enter. Nah, di sini datanya sudah terlihat ya. Jadi dari kolom stok ini sudah bisa dilihat bahwa datanya ada 12, itu fungsi dari count. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan rumus count, contoh kita masukkan ya. Ketika teman-teman ingin menggunakan rumus count, akan tetapi yang teman-teman blok adalah jenis barang ya, seperti ini. Maka ini tidak akan ditemukan teman-teman, karena jenis barang ini bukan value atau angka. Jadi ketika kita enter, nah ini nilainya akan 0, karena memang tidak ditemukan value di situ kan. Nah, seperti itu ya teman-teman, paham ya? Nah, kemudian kita akan mengetahui perbedaannya dengan kita memasukkan rumus yang namanya count A. Kita masukkan rumusnya count A. Nah, untuk count A ini teman-teman, ini adalah fungsinya menghitung banyaknya data, akan tetapi dengan menggunakan value dan juga dan juga kalimat atau huruf ya teman-teman. Jadi kita bisa gunakan count A ini dengan dua ini ya teman-teman, dua jenis, bisa menggunakan value dan juga bisa menggunakan huruf. Jadi ketika kita blok kolom value dan kita blok kolom jenis barang, ini count A ini bisa menyesuaikan ya. Ketika kita enter, nah ini stoknya akan muncul 12. Begitu juga ketika kita memblok yang value, artinya yang value di sini adalah stok yang berupa angka, kemudian kita enter, nah ini sama aja bisa karena kita menggunakan count A. Jadi count A ini sifatnya lebih fleksibel ya, bisa digunakan untuk menghitung value, bisa juga digunakan untuk menghitung kalimat seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar rumus count if. Nah, rumus count if ini teman-teman fungsinya adalah untuk mengetahui data dengan kriteria tertentu, akan tetapi hanya dengan satu kriteria saja teman-teman. Itu untuk fungsi count if. Contoh, di sini kita akan mencari banyaknya gayung yang ada di tabel jenis barang ini ya teman-teman. Jadi ada berapa gayung sih di tabel jenis barang ini gitu kan. Oke, caranya kita masukkan saja rumusnya sama dengan, kemudian masukkan rumusnya count if, teman-teman, count if seperti ini ya. Jangan lupa kurung buka. Nah, range di sini adalah kolom yang ada gayungnya, artinya adalah karena kita akan mencari gayung, jadi kita pilih kolom yang jenis barang.
Oke, kemudian kita blok ke bawah. Kemudian koma. Nah, di sini kita suruh memasukkan kriteria. Kriteria ini adalah data apa yang akan kita cari. Nah, karena data yang akan kita cari adalah gayung, jadi kita pilih saja bagian gayung, diklik, kemudian kurung tutup, enter. Nah, gayungnya di sini ada 3. Oke, kita contohkan di diskon ya teman-teman. Kita contohkan lagi di diskon, masukkan rumusnya. Count if, count if yang ini ya. Kemudian range. Nah, kita lihat range ini, range yang berisi diskon itu ada di kolom yang mana sih? Berarti ada di kolom harga. Berarti kolom harga ini yang kita ambil ya, yang kita blok. Kemudian koma. Nah, kriteria ini data yang kita cari. Dalam hal ini, data yang akan kita cari adalah diskon. Maka kita pilih saja bagian diskon. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini akan muncul ya 3 dan 6. Nih, misal kita enaknya menggunakan rumus ini ketika kita rubah misalnya gayung ini menjadi sabun misal. Kita rubah menjadi sabun. Nah, otomatis barangnya juga akan ikut berubah. Misal diskon ini berubah, kita ubah menjadi normal. Kita enter. Normal. Oh, sama ya 6 ya teman-teman ya. Diskon dan normal itu sama-sama 6. Coba kita cek ya normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kemudian kita akan memasukkan rumus selanjutnya, yakni rumus count ifs. Nah, bedanya di akhirnya ada s-nya. Nah, kenapa sih? Apa sih yang menjadi perbedaan dari count if dan count ifs ini? Nah, yang menjadi perbedaan antara count if dan count ifs di sini adalah ketika kita menggunakan rumus count ifs yang ada s-nya, ini fungsinya adalah mencari sebuah data dengan 2 kriteria atau lebih, teman-teman. Jadi contoh kita di sini akan mencari gayung yang ukurannya besar itu ada berapa barang, kemudian besar dan diskon itu ada berapa barang. Oke, kita contohkan saja, masukkan rumusnya sama dengan, kemudian count ifs, kita ambil yang ada s-nya, artinya ini jamak. Nah, untuk kriteria range seperti biasa, gayung ini ada di range atau di kolom yang mana sih? Nah, ada di kolom jenis barang. Jadi kita blok range yang berisikan gayung. Kemudian koma. Nah, untuk kriteria pertama, karena kita akan mencari gayung, kita pilih gayung. Ini data yang kita cari yang pertama. Kemudian koma. Nah, kriteria range kedua adalah kolom yang berisikan ukuran, teman-teman. Karena di sini kita akan mencari besar, berarti kolom ukuran ini yang kita blok. Oke. Kemudian jangan lupa koma. Nah, untuk kriterianya kita masukkan besar. Kita kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, jadi gayung yang ukurannya besar ini ada 2 barang. Oke, kita lihat ya gayung yang ukurannya besar di sini teman-teman ada 2 barang. Oke, kita contohkan kembali untuk data selanjutnya yang besar dan diskon. Jadi kita masukkan rumusnya sama dengan count ifs. Nah, kemudian kriteria range-nya cari untuk besar ini ada di range yang mana sih atau ada di kolom yang mana? Karena besarnya di kolom yang ukuran, jadi kita blok kolom yang ukuran karena dia berisikan besar. Kemudian koma untuk kriterianya maksudnya adalah data apa yang kita cari, yang mana dalam hal ini adalah data yang besar, jadi kita klik saja pada bagian yang besar. Kemudian koma. Nah, untuk kriteria range kedua dalam hal ini kita akan mencari diskon. Nah, range diskon ini ada di range harga, jadi kita blok semua range harga. Kemudian koma, kita akan mencari kriteria selanjutnya adalah diskon, jadi kita pilih diskon, kurung tutup, enter. Nah, ini muncul. Jadi untuk count ifs ini teman-teman gampang ya, harus masukkan count ifs, jenis barang, gayung, ukuran, dispa besar, jadi cekcok aja gitu. Nah, itu ya teman-teman, mudah bagaimana cara membedakan antara count, kemudian count ifs, dan count ifs. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk rumus count itu digunakan untuk mencari sebuah data yang sifatnya itu berupa value. Kemudian untuk count itu digunakan untuk mencari sebuah data yang sifatnya itu value dan huruf. Nah, kemudian untuk count if mencari sebuah data atau banyaknya data dengan kriteria tertentu tapi hanya satu kriteria. Kalau misal count if mencari sebuah data atau banyaknya data dengan 2 kriteria atau lebih. Baik teman-teman, sekian saja tutorial kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Dan teman-teman
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.